Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin roti abon. Ini tuh mirip banget kayak roti abon yang ada di bakery-bakery. Hasilnya lembut dan empuk, ekonomis, cuman pakai 1 telur dan dapat 2 loyang roti abon kayak gini. Tonton sampai akhir biar kalian gak ketinggalan tips and triknya. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu channel ini dan follow Instagram kita @nyomandapur. Terima kasih. Untuk semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis lengkap di description box ya. Pertama-tama biar nanti hasil rotinya tuh lembut banget, di sini bakal aku bikinin untuk adonan tangsongnya terlebih dahulu. Bikin adonan tangsong tuh gampang banget ya. Ini aku cuman pakai 2 bahan, pakai tepung terigu dan juga susu cair. Susu cairnya bisa diganti sama air biasa. Lanjut, ini diaduk rata sampai tercampur dan tidak ada yang bergelindir seperti ini. Nah, ini bisa lanjut dimasak. Masak pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk sampai adonannya mengental seperti ini. Bisa matikan apinya dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, aku akan bikin adonannya. Ini aku pakai tepung khusus untuk roti. Ini tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar. Lalu tambahkan dengan gula pasir untuk menghidupkan raginya dan juga ragi instan. Aku pakai 2 sendok makan. Lanjut, ini bahan keringnya diaduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa bikin cekungan di tengahnya seperti ini. Tapi bikin cekungan kayak gini tuh nggak wajib ya. Ini untuk menampung cairannya nanti. Di sini untuk cairannya aku pakai susu cair ya. Kalau kalian mau pakai air biasa juga boleh. Tapi kalau pakai susu pastinya hasilnya bakal lebih creamy. Lalu aku masukkan juga adonan tangsong yang tadi udah kita buat dan 1 butir telur. Selanjutnya di sini aku akan ngulen pakai bantuan mixer ya. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya mixernya bisa diangkat dulu, lalu tambahkan margarin dan juga tambahkan garam. Nah, selanjutnya ini bisa dimixer lagi pakai kecepatan rendah. Oke, segini udah cukup. Bisa kita tes apakah adonannya ini udah cukup kalis. Ambil secukupnya adonan lalu dibentangkan seperti ini. Oke, ini udah cukup kalis ya. Selanjutnya adonannya bisa diistirahatkan. Ini adonannya dibulatkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini wadahnya bisa diberi minyak sedikit biar nanti nggak lengket ya. Tapi ini aku nggak kasih minyak. Langsung aja aku taruh di wadahnya, lalu ditutup pakai lap, dan ini aku biarkan supaya mengembang dulu, biarkan sekitar 30 menit. Nah, ini udah 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini adonannya akan aku kempeskan. Ditinju-tinju aja ya, seperti ini biar anginnya keluar semua, udaranya keluar semua. Nah, kalau udah ini lanjut aku pindahkan ke alas adonan. Ini alas adonannya aku pakai plastik ya, jadi biar nanti nggak lengket. Nah, ini adonannya aku bagi 2 karena nanti aku akan bikin 2 loyang. Nah, masing-masing aku bulatkan lagi seperti ini. Yang satunya aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini yang satunya lagi akan langsung aku proses. Ini akan langsung aku potong tapi nggak sampai putus ya. Aku potong bentuk tanda tambah seperti ini di tengahnya. Lalu aku tarik masing-masing ujungnya seperti ini sehingga membentuk kotak. Nah, ini untuk cara membentuk kotaknya opsional, terserah kalian aja. Selanjutnya digilas seperti ini. Sesuaikan sama ukuran loyang kalian masing-masing. Ukuran loyangku 29 x 21 cm. Nah, ini sepertinya udah cukup ya. Dan ini udah aku siapin loyang yang udah aku oles minyak. Lalu aku lapisi dengan kertas roti seperti ini biar nanti nggak lengket. Jadi double ya pelapisnya. Ini langsung aja aku pindahin ke loyangnya. Terus ini disesuaikan aja bentuknya, ditarik-tarik seperti ini ya, dipasin. Nah, kalau udah kayak gini selanjutnya ini akan aku tusuk-tusuk biar nanti adonannya itu nggak menggelembung. Pakai garpu seperti ini, merata ya ke setiap bagiannya.
Lalu biar tampilannya itu lebih cantik, lebih shining, ini rotinya akan aku kasih olesan campuran antara kuning telur dan juga susu cair. Nah, untuk hiasannya ini aku punya cabai merah yang udah aku potong kecil-kecil dan batunya sudah aku buang ya. Ini langsung aja aku taburin di atas rotinya, di atas adonan rotinya. Selain cabai, di sini aku juga pakai potongan daun bawang yang udah diiris tipis. Ini juga aku taburi di atas adonan rotinya. Lalu selanjutnya aku juga kasih wijen hitam dan wijen putih, ini opsional ya, sesuaikan sama selera kalian. Kalau sudah, ini toppingnya bisa ditekan-tekan seperti ini supaya lebih menempel dan gak lepas. Oke, selanjutnya ini aku istirahatkan lagi sekitar 15-20 menit ya, sampai adonannya sedikit naik. Dan di tahap ini aku sambil panaskan ovennya. Oke, ini udah 15 menit. Selanjutnya ini siap di oven. Langsung aja akan aku oven sesuai sama ketentuan yang udah aku tulis di video. Nah, sambil nunggu adonan rotinya masih di oven, ini aku akan bikin untuk olesan mayonesnya. Aku campurin mayones dan juga susu kental manis. Lalu diaduk rata ya, seperti ini. Nah, kalau udah ini bisa disisihkan. Ini dia roti abonnya udah matang, tampilannya cakep banget. Dan aku masih oven yang satu loyang lagi. Nah, ini hasilnya bagus banget ya, pinggirannya sama sekali nggak lengket, jadi udah langsung lepas dari loyangnya. Nah, ini rotinya udah aku keluarin dari loyangnya, aku taruh di atas cooling rack ya, seperti ini. Nah, ini sekadar aja tips tapi nggak wajib diikutin. Ini karena bagian atasnya agak bergelombang, rotinya nggak rata, jadi ini akan aku tutup pakai kertas roti yang lebar di atasnya. Lalu aku tekan pakai talenan kayu yang agak besar ya, seperti ini biar permukaannya tuh lebih rata aja. Dan ini aku diamkan sekitar 5 menit aja. Nah, kalau udah 5 menit nih bisa diangkat lagi talenannya. Lalu ini rotinya aku balikin ya, seperti ini. Dan ini rotinya udah nggak panas lagi, cuman hangat aja. Nah, ini permukaan belakangnya itu seperti ini tadi di bagian bawahnya. Lanjut, ini akan langsung aja aku olesin dengan campuran mayones dan susu kental manis tadi. Diolesi secara merata sampai ke pinggir-pinggirnya ya. Nah, lalu boleh ditaburi dengan secukupnya abon. Ini aku pakai abon ayam ya, bebas boleh pakai abon ayam atau abon sapi. Seperti ini. Selanjutnya ini akan langsung aja aku gulung rotinya, tapi sebelumnya aku tahan dulu bagian bawahnya pakai talenan kayu biar dia itu nggak kepleset gitu ya rotinya. Nah, ini langsung aja mulai aku gulung pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kalau udah ini talenannya bisa digeser dulu ya. Kalau udah ini bisa ditahan pinggirannya, bisa pakai scraper. Nah, ini karena aku nggak ada scraper, jadi aku pakai alat seadanya aja kayak gini. Yang penting bisa ketahan ini kertasnya. Nah, ini bisa didiamkan sekitar 10-15 menit ya. Dan ini dia hasilnya setelah digulung, cantik banget kan ya. Ini pinggirannya mau aku potong dulu ya. Seperti ini nggak dipakai. Nah, selanjutnya ini satu gulung akan aku bagi menjadi 8 bagian. Jadi ini karena aku dapat 2 loyang. Nah, untuk satu resep ini aku dapat 16 potong roti gulung abon. Dan ini ukurannya sekitar 3,5 sampai 4 cm. Selanjutnya per masing-masing bagiannya ini bisa diolesi dengan mayones di pinggirannya, lalu beri taburan abon seperti ini. Jangan lupa lakukan hal yang sama di baliknya ya, biar adil. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan yang sama sampai selesai ya. Dan ini dia roti gulung abonnya udah siap disajikan. Tampilannya cakep banget. Mirip banget kan sama yang dijual di bakery-bakery. Ini tinggal dikemas aja dengan packaging yang cantik. Bisa dijual mulai dari harga 3.000 sampai 10.000, tergantung lokasinya ya.
Yuk langsung aja kita cobain rotinya sama-sama. Ini tekstur rotinya lembut dan empuk banget. Walaupun cuma pakai 1 telur, ekonomis, tapi dijamin deh lembut banget pas masuk mulut. Kalian gak bakal nyesel, wajib banget cobain di rumah. Nah, untuk tips yang penting banget menurut aku nih, untuk suhu ovennya jangan sampai terlalu tinggi ya, jangan lebih dari 150 derajat. Kenapa? Karena pas digulung rotinya itu bakal crack kayak gini karena permukaannya itu kering. Hasilnya sih tetap enak ya, tapi tampilannya jadi kurang cantik. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap support channel ini and see you on my next video. Bye-bye.